Sahabat Ruang Diri, studio saya pindah sementara. Sejak kemarin ada peristiwa buku jatuh di serial pertama cerita hantu ini. Jadi untuk sementara saya pindahkan ke studio yang kedua ini. Walaupun latar belakangnya Iron Maiden. Tapi saya akan meneruskan seri yang kedua tentang cerita hantu. Kemarin di serial pertama saya bercerita tentang penampakan sosok berambut panjang dengan pakaian putih di depan pintu. Kemudian sejak saat itulah kelas 5 SD saya mulai banyak berbincang-bincang dengan kakek saya. Kakek saya punya warung lontong di depan rumah saya. Jadi kakek membuka warung, jualan gula, minyak tanah, kemudian minyak goreng. Saat itu disebutnya minyak klentik, lengo klentik. Kemudian jualan bumbu-bumbu makanan, kelontong, warung kecil, warung kelontong. Dan saya sehabis pulang sekolah terbiasa untuk nongkrong di tempat kakek. Dan kakek cerita banyak tentang pengalamannya. Kakek dan nenek merupakan dua sosok yang terlihat berseberangan. Nenek saya di samping rumah, jadi di samping rumah saya itu ada jalan kecil di mana nenek setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Wage itu membakar kemenyan dengan bunga-bunga yang beraneka ragam. Di jalan itulah, di gang samping rumah itulah ada nisan atau kuburan kecil. Saya tidak tahu karena nenek hanya bercerita bahwa ini adalah tempat nenek untuk berdoa. Tetapi mengapa bentuknya nisan kecil seperti nisannya bayi? Karena ukurannya memang kecil. Dan di tempat itulah setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Wage nenek selalu membakar kemenyan. Kalau kemenyannya dibakar itu kemana-mana, masuk ke rumah, banyak sekali asapnya. Dan kita semuanya tahu, ibu saya, bapak saya, bahkan kakek selalu menyadari bahwa itu adalah ritual dari nenek. Bunga-bunga yang dipersembahkan oleh nenek itu juga bermacam-macam. Ditaruh di depan nisan atau makam ya, makam kecil sebesar bayi lah. Kemudian nenek membakar kemenyan di situ, berdoa di situ dengan kembang setaman yang dipersembahkan di depan nisan atau makam kecil itu. Nah, nenek itu seorang storyteller yang baik dan bagus. Nenek saya tukang cerita. Dan saya anggap itu storyteller yang bagus. Setelah saya tahu bahwa itu adalah teknik storytelling, nenek ini merupakan storyteller yang baik, yang bagus. Saya dan adik-adik, kalau sebelum tidur, saya selalu ke kamar nenek. Adik-adik juga. Kemudian nenek bercerita. Sebelum nenek bercerita, dia minta untuk diinjak-injak. Kita dulu waktu kecil, nenek tengkurap, kemudian kita nginjak-injak di atasnya. Nenek minta diinjak-injak dulu. Setelah itu kemudian nenek baru bercerita. Cerita apa saja. Dari wayang, sehingga saya mengenal tokoh-tokoh wayang dari cerita nenek. Dari Pandawa, Kurawa, masing-masing lakonnya sampai perang Baratayuda. Nenek yang cerita tentang itu.
Kemudian cerita-cerita tentang cerita legenda, Prambanan, Ratu Boko, kemudian Roro Jonggrang, Kisah 1001 Malam. Itu saya dengar pertama kali dari nenek. Timun Mas, Buto Ijo, kemudian ada cerita tentang kepahlawanan zaman dulu, cerita raja-raja, semuanya dari nenek. Dan nenek juga bercerita kalau di samping kampung saya, di sebelah barat itu ada sungai, namanya Sungai Winongo. Nah, nenek bercerita tentang lampor, istilahnya adalah lampor. Nenek bilang, kalau lampor itu lewat, pasti akan terjadi bencana. Nah, lampor ini apa? Lampor ini pasukan berkuda yang turun dari Merapi menuju ke pantai selatan untuk bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Nah, nenek menyebutnya itu adalah lampor. Suara deruman kuda yang bergema di sepanjang Kali Winongo. Kalau lampor itu sudah datang, kata nenek, akan terjadi bencana. Akan terjadi banjir, akan terjadi gunung meletus. Dan memang betul. Dan itu ditandai oleh nenek dengan istilah lampor. Karena masyarakat di Ngampilan saat itu memang menyebutnya adalah lampor. Pasukan berkuda dari Merapi yang turun, kemudian menuju ke pantai selatan melewati Kali Winongo. Tetapi, kadangkala saya tadi bilang bahwa sosok kakek dan nenek ini berseberangan. Kakek saya tidak menjelaskan demikian. Apabila malamnya saya habis diceritain lampor, kemudian esok paginya setelah saya pulang sekolah di warung kakek bercerita bahwa lampor itu bukan makhluk gaib. Kenapa orang-orang di sepanjang kali itu mendengar seperti dentuman kuda? Bruk 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 gitu. Kakek bilang bahwa itu adalah gema yang ditimbulkan oleh batu-batu dan erupsi dari Merapi. Karena itu sungai yang berasal dari Merapi juga, maka kemudian gemanya itu dibawa menyusuri air sepanjang Sungai Winongo. Dan setelah suara itu terjadi, karena suara itu datang duluan, kata kakek, suara itu datang duluan, maka kemudian bisa beberapa jam kemudian terjadi banjir dan longsor di Merapi. Itu penjelasan kakek. Sama juga ketika nenek bercerita tentang, nenek menyebutnya adalah Mbuyeh Yokyeh. Mbuyeh Yokyeh, yaitu pasar setan. Dan nenek bilang, kadang-kala mengajak kepada cucu-cucunya, ketika jam 2, jam 3, pasar setan itu muncul. Dan gemanya, makanya disebut Mbuyeh Yokyeh, karena gemanya itu seperti kalimat Mbuyeh Yokyeh, Mbuyeh Yokyeh, Mbuyeh Yokyeh, Mbuyeh Yokyeh. Kemrepek, kocok-kocok Mbuyeh Yokyeh. Mbuyeh Yokyeh itu mambu gereh, Yokyeh, minta gereh. Gereh itu ikan asin. Mbuyeh, saya bau ikan asin. Yokyeh, saya minta ikan asin. Lucu istilahnya. Tetapi itulah suara gemberbek atau suara orang bergema yang menyerupai kalimat Mbuyeh Yokyeh, Mbuyeh Yokyeh, Mbuyeh Yokyeh. Nenek mengatakan itu adalah pasar setan. Pasar setan itu muncul jam 2, jam 3, kemudian jam 4 mulai hilang. Kadangkala saya penasaran, kapan pasar setan itu muncul? Tetapi sekali lagi ketika saya bersama dengan kakek bilang bahwa itu bukan pasar setan. Itu adalah suara gema dari pasar Beringharjo. Karena zaman dulu belum banyak keramaian, sehingga ketika orang mulai buka pasar jam 2, jam 3, itu gemanya bisa sampai ke Ngampilan. Gema orang menurunkan barang, suara-suara di pasar Beringharjo yang pagi hari mulai beraktivitas itu bergema. Dan bergemanya orang bercakap-cakap, orang menurunkan barang itu karena pagi hari itu hening, sunyi, kemudian terdengar kemana-mana.
Dan gemanya itu yang didengar oleh masyarakat sebagai dengung buyah yoyah, buyah yoyah, buyah yoyah, buyah yoyah. Itu penjelasan dari kakek. Jadi kadang saya saat itu menerima dua penjelasan yang berbeda. Nenek bilang bahwa itu pasar setan, bilang bahwa itu lampor. Kemudian kakek menjelaskan kepada saya bahwa lampor itu bukan pasukan berkuda di atas Kaliwinongo. Itu adalah gema dari batu-batu yang erupsi dari Merapi. Dan Buya Yoyah atau pasar setan itu bukan pasar setan, tetapi gema dari pasar Beringharjo yang kalau sangat suci, sepi, itu gemanya bisa sampai jauh lebih dari 3 atau 4 kilometer. Ini adalah nenek dan kakek. Ayah saya pegawai negeri sipil. Walaupun dia bukan ABRI, dia bukan dari angkatan, tetapi ayah mengajar fisika dan matematika di TNI Angkatan Udara di Adi Sucipto. Ayah saya juga mengajar di MIPA UGM karena bapak saya pandai di fisika dan matematika. Saya ingat betul bahwa waktu saya kecil, saya melihat ayah saya itu membuat beberapa macam alat-alat laboratorium yang dibikin sendiri. Sampai kemudian ayah saya itu membuat teropong untuk melihat bintang. Saat itu ayah sudah mengenalkan kepada saya planet, gugusan bintang, kemudian bintang-bintang besar yang bisa dilihat, Mars, kemudian Venus, kemudian bintang yang sangat terang. Ayah juga menjelaskan gugusan bintang-bintang karena memang ayah ahli fisika dan matematika. Satu malam ketika saya dan ayah nongkrong di depan rumah saya itu ada kursi. Rumah saya dengan rumahnya Bude itu berhadapan. Dan di tengah-tengahnya itu ada kursi buat duduk. Sekarang sudah nggak ada. Tapi dulu kita sering duduk di depan rumah itu. Kemudian memandang bintang dan ayah menunjukkan. Ini adalah rasi bintang. Ini kalau pas terlihat. Kemudian satu malam ayah bertanya kepada saya. Mungkin nggak di antara bintang-bintang dan planet itu ada kehidupan? Saya tentu nggak bisa jawab karena masih kecil. Dan pertanyaan ayah itulah yang menyebabkan saya penasaran dengan UFO, dengan alien. Saya mencari gambar-gambar tentang alien, saya mencari gambar-gambar tentang UFO, karena pertanyaan dari ayah. Dia bertanya sambil melihat bintang dan menjelaskan planet, mungkin nggak di atas sana ada kehidupan? Ayah saya sangat rasionalis sekali. Karena background-nya matematika dan fisika, tentu saja setiap cerita nenek tidak pernah ditanggapi oleh ayah. Tapi kakek, walaupun dia rasionalis, dia menjelaskan setiap cerita yang diceritakan oleh nenek pada malam harinya. Nah, ini menarik. Pada suatu malam, ketika ayah masuk ke dalam rumah, kemudian saya sendirian. Adik-adik saya tidak ada yang senang mendengarkan ayah bercerita kalau dia cerita tentang fisika dan matematika. Walaupun adik saya persis, anak nomor 2, adik saya ini, sangat pintar, dan di antara saya dan adik-adik yang lain dia lebih pandai di mata pelajaran, di sekolah, di kuliah. Tetapi tidak senang mendengarkan cerita fisika dan matematika dari ayah. Setelah satu malam, bapak saya selesai bercerita, kemudian dia masuk ke rumah. Saya duduk sendirian, karena saya masih asik menikmati bintang, masih asik menikmati mana sih yang namanya planet gitu. Kemudian membayangkan, oh iya ya, kalau ada kehidupan di luar sana, kemudian ada alien yang mukanya seperti
gambar-gambar yang saat itu sudah digambarkan. Bahkan cerita UFO juga sudah beredar saat itu, saat saya masih kecil. Nah, di tempat duduk saya di depan rumah, itu terlihat sekali pohon sawo yang kemarin di serial pertama saya ceritakan, yang disebut sebagai ngisor sawo. Karena pohon sawonya besar, jadi dari depan rumah saya, itu bisa terlihat pohon sawo. Jadi kadang, di depan rumah kemudian saya melihat pohon sawo itu. Dan mencari, benar nggak sih yang diceritakan oleh orang-orang kampung bahwa di ngisor sawo itu terkenal angker. Seperti kemarin ada tukang bakso yang dibeli baksonya oleh rumah kosong di ngisor sawo itu, dan ternyata setelah baksonya diberikan, orangnya masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba rumahnya menjadi gelap dan tampak rumah kosong lagi, padahal tadinya dilihat bukan sebagai rumah kosong. Saya melihat pohon sawo itu kadang-kadang. Kemudian ketika timbul rasa takut, saya alihkan pandangan saya melihat bintang lagi, saya melihat planet-planet lagi. Ketika timbul rasa penasaran, saya lihat pohon sawo lagi, karena memang besar sekali. Dari rumah saya itu kelihatan sekali pohon sawo itu. Nah, pada saat saya melihat pohon sawo yang kesekian kalinya, entah di dalam beberapa saat, saya kembali shock. Ini berlangsung agak lama dari penampakan pertama makhluk atau sosok yang rambut panjang dan berbaju putih yang saya ceritakan di serial pertama. Waktunya agak panjang. Saya kembali shock. Apa yang saya lihat? Saya melihat api. Tadinya hanya kecil di pohon sawo ini. Pada saat saya melihat ke atas, kemudian di rimbunan pohon sawo itu ada setitik cahaya. Seperti lilin awalnya. Kemudian lama-lama dia membesar, lama-lama dia membesar, lama-lama dia membesar. Saya shock karena menganggap mungkin itu api yang akan membakar pohon, atau pohon sawo itu akan kebakaran. Tapi lama-lama dia besar. Setelah besar, api itu turun dari atas, dari pohon sawo yang teratas itu turun. Turun, kemudian hilang karena terhalang rumah yang di sebelah timur. Turun dan hilang. Saya kembali bertanya, apa yang saya lihat? Ada api, turun, kemudian hilang. Saya masuk rumah. Dan kembali lagi. Setelah saya masuk rumah, nenek bilang kepada saya, "Wes, ora apa-apa." Kalimatnya sama, "Sudah nggak apa-apa." Kemudian saat itu saya bertanya sama nenek, "Apa, Mbah? Apa, Mbah? Apa, Mbah?" Nenek saya hanya menyebutkan satu kata, Banaspati. Saya nggak tahu. Dan apa itu Banaspati? Nenek hanya bilang bahwa Banaspati. Kemudian saya duduk, nenek menceritakan bahwa sumur di belakang rumah saya, jadi belakang rumah saya itu ada sumur bersama yang dipakai oleh tetangga-tetangga kanan kiri. Jadi itu sumur umum sebetulnya, tapi dipakai untuk nimba, kemudian mengisi bak mandi. Jadi saya dulu waktu kecil mendapat giliran, saya dan adik-adik, untuk ngisi bak mandi. Jadi nimba, bener-bener nimba air, kemudian ngisi di ember, dimasukkan ke kamar mandi. Karena dulu sumber airnya masih sumur. Jadi kami nimba air waktu masih kecil, kemudian ngisi bak mandi itu. Nah, nenek juga bercerita bahwa di sumur itu juga ada Banaspati. Seperti apa yang saya lihat. Maka itu kemudian setelah Isya, tidak ada tetangga-tetangga
ataupun kita yang nimba di sumur itu. Karena kalau malam, nenek bercerita bahwa Banaspati itu bisa muncul. Nah, apa yang saya saksikan di pohon sawo itu yang begitu lebat, dari api yang kecil, kemudian membesar dan dia turun. Nenek bilang, itu adalah Banaspati. Atau kalau di dalam bahasa Indonesianya, hantu api, Banaspati. Apa kata kakek? Saya selalu ketika mendapat penjelasan dari nenek, setelah pulang sekolah, saya bercerita kepada kakek. Sama seperti cerita saya yang di seri pertama. Saya pun bercerita bahwa saya melihat rambut panjang dengan pakaian putih, dan kali ini saya bercerita kepada kakek, saya melihat api, di mana nenek menyebut itu adalah Banaspati, hantu api. Kakek menjelaskan kepada saya tentang sesuatu yang belum bisa saya cerna saat itu. Apa yang dijelaskan oleh kakek? Nanti penjelasan kakek ini akan saya ceritakan setelah saya runut menceritakan apa dan pengalaman yang saya lihat. Jadi yang jelas kakek memberikan cara pandang kepada saya sehingga saya bisa tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Dan saya baru tahu dari nenek bahwa itulah Banaspati, hantu api. Makhluk gaib yang berbentuk api dan memang berkobar-kobar. Kalau orang takut sangat wajar karena dia berkobar-kobar. Di seri yang kedua ini saya bercerita tentang Banaspati. Saya menyaksikan, saya melihat api yang muncul dari pohon sawo, karena memang isor sawo tadi di ngambilan saat itu masih terkenal wingit. Wingit itu adalah angker. Dan ternyata di samping di sana ada makhluk yang beli bakso dan ternyata dia hilang. Sekarang saya menyaksikan bahwa ternyata di sana juga ada Banaspati. Apalagi yang saya lihat dan apalagi yang saya ceritakan kepada kakek. Saya akan bercerita di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri, Agung WB.